sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan seorang anak muda ganteng. Masih muda, masih original. Maksudnya original dengan karya-karyanya. Dia bernama Ubaidillah Al-Ansori. Namanya keren, orangnya ganteng. Beliau sehari-hari punya banyak aktivitas. Seorang novelis, seorang penulis cerpen, penulis cerita lah begitu. Penulis cerita, penulis puisi, penyair, dan juga pembaca puisi yang hebat. Terakhir, dia juara lomba baca puisi pertunjukan se-Sumatera. Di samping itu, aktivitasnya juga sehari-hari mengelola halaman sastra dan budaya di Harian Umum Rakyat Sumbar. Assalamualaikum, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Iya, tampaknya sehat dan segar. Seperti itulah, sebagaimana kalau bahasanya Abi, sehat-sehat anak muda. Sehat-sehat. Itu bahasa puisi loh. Enggak. Biasanya sehat-sehat orang tua. Iya. Saya harus tanya sanak semua, apakah itu bahasa puisi, karena terkadang kalau kita bicara dengan baik, ada saja kata-kata dalam soal puisi yang dimasukkannya. Nah, baik. Khusus aktivitas sehari-hari itu menulis cerita, menulis puisi, juga kemudian mengelola atau menangani halaman-halaman materi-materi yang berkaitan dengan puisi dan cerpen di Harian Umum Rakyat Sumbar. Mau cerita pengalaman dulu lah. Pengalaman mengelola halaman itu, apa yang ditemukan dan apa sih asiknya menggawangi halaman sastra dan budaya itu? Jauh ya sebelum megang halaman budaya, gitu kan. Kita coba sebagai penulis, gitu kan, proses sedikit. 2013 awal masuk ke dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 2014 masuk satu komunitas, itu namanya Fokus di Medan. Itu masuk bersama mentor, kita menulis, dan capaian waktu itu memang media cetak. Media cetak menjadi barometer kita, dan kirim ke media-media cetak yang pada akhirnya memang kita kenal dengan redaktur-redakturnya pada akhirnya. Ketika di Fokus itu masuk nembus pertama di media cetak atau nembus terakhir, Ubay? Nembus, enggak, kita udah banyak ya generasi di Fokus, ya. Tapi Ubay nembus media cetak itu 1 tahun namanya. 1 tahun? 1 tahun. Kalau 1 tahun itu sudah karya yang berapa baru tembus? Wah, yang dikirim? Kalau itu sepertinya ada sekitar 90 puisi. 90 puisi baru kemudian tembus. Dan itu cuma 1 puisi yang tembus. Wow. Setelah setahun 90 puisi baru satu puisi muat utama. Dan itu koran lokal Medan gitu. Ya. Yang harus kita tembus selama 1 tahun. Ya. Itu perjuangan panjang. Ketika pertama keluar itu bagaimana perasaannya? Bahagia ya. Bahagia, dan itu yang memicu terus untuk tetap menulis pada akhirnya. Dan setelah kalau bahagianya itu diungkapkan dalam satu kalimat puisi, apa jadinya? Mekar. Wes. Mekar ya pada akhirnya. Setelahnya kita memang tetap produktif untuk menulis, dan lebih asiknya dulu menulis puisi itu dalam 1 minggu. Itu kenapa bisa terjadi? 1 minggu itu bisa sampai 40 puisi siap. 40 puisi 1 minggu? 1 minggu. Bagaimana proses kreatifnya itu? Kalau proses kreatifnya yang pertama lupa cara tidur. Lupa cara tidur? Iya.
kalimat puisi lagi nah. Ya. Bisa juga jadi judul puisi bagus juga. Bisa juga lupa cara tidur. Jadi karena sepertinya jadwal tidur itu udah terbalik. Jadwal tidur itu cuma 2 jam karena kita kuliah jam 7:30 harus masuk kuliah. Jam 6 itu kita baru tidur. Jadi kita cuma tidur sebentar, kita aktivitas kuliah lagi. Pulang kuliah tuh istirahat paling sebentar lagi. Habis maghrib tuh kita udah buka laptop, udah ngetik lagi. Dan langsung menulis saja apa yang terlintas saja tulis. Bukan perkara bagus atau tidaknya puisi itu, tapi tulis aja dulu. Yang penting nantinya kita menjadi orang yang produktif, orang yang ingin terus menulis. Rasanya kalau bahasa lebih islaminya ya, lebih rohaninya, sama seperti ibadah. Kalau kita tidak beribadah rasanya tertekan batin. Ada yang kurang. Ada yang kurang dalam keseharian. Nah, begitu juga dalam dunia menulis. Jadi setelah pergi temu penyair kopi dunia 2017 itu di Takengon, Aceh. Temu penyair kopi dunia itu, di situ ketemu pertama dengan Yud Fitra, penulis luar biasa kan yang memancing dan mensupport tetap untuk menulis. Setelah di 2017 itu memang sudah menjauh dari dunia cerpen, dari dunia novel. Jadi ibaratnya begini, ketika ingin menjadi seseorang kita harus fokus. Tuh, jadi Ubay fokus kan di 2016 sampai hari ini lebih dekat dengan puisi dan esai budaya atau esai teater, esai pertunjukan gitu kan. 2017 tuh terbit puisi di media Indonesia, dan ketika orang pernah dengar bahwasanya terbit di media nasional itu jangka waktunya panjang, penungguannya 1-2 tahun gitu kan. Dan waktu Ubay terbit di media Indonesia itu penungguannya cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu sejak naskah Ubay kirim. 2 minggu Ubay kirim, dimuat. Ya. Habis itu minggu ketiga Ubay kirim lagi, 2 minggu kemudian dimuat lagi dengan puisi yang berbeda. Sekali muat yang pertama itu berapa banyak? 3 puisi. 3 puisi. 3 puisi. Pengirimannya ada sekitar, karena 2 minggu kan ada sekitar 24 puisi. Karena sekali ngirim 12 puisi. Begitu juga berikutnya 3 puisi juga yang dimuat. Dan akhirnya di tabloid, di koran-koran, media-media cetak, sehingga sampai ke Sumatera Barat. Di Rakyat Sumbar juga dulu pernah. Abi sekitar 3 atau 5 kali dimuat di Rakyat Sumbar. Berapa lama penungguannya? 2 mingguan. 2 mingguan. Waktu itu masih S1 tapi masih posisi di Medan. Ketemu dengan, ya dulu kan digawangi oleh Bang Muhammad Subhan. Bang Muhammad Subhan ketemu dengan Ubay sekitar 2018 di Hari Puisi Indonesia Riau. Situ kami ketemu. Ternyata ini seorang penjaga gawang Rakyat Sumbar gitu kan. Lalu akhirnya habis masa Bang Subhan diganti, baru hari ini masuk Ubay sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Nah, dari 1 tahun itu kan di halaman sastra Rakyat Sumbar itu kita juga berikan prioritas untuk penulis pemula yang mahasiswa dan pelajar SMP dan SMA. Apa temuan Ubay terhadap karya-karya mereka? Kalau ada beberapa kali kita melihat, kita lihat puisinya, kita lihat biodatanya, ternyata dia seorang mahasiswa. Yang lebih tidak kurang asing itu dia mahasiswa sastra gitu kan. Tapi kenapa seolah-olah dia menulis puisi tidak punya kaidah kuat di dalam puisi itu sendiri. Padahal secara teori dia duduk jelas sastra ini gitu kan. Lalu berbanding terbalik kepada anak SMA yang sepertinya belum terlalu kuat mengenal kaidah puisi, tapi puisinya memang luar biasa gitu. Dia punya keliaran di dalam pemilihan kata, pemilihan judul, ada keliaran itu, dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya ada juga mahasiswa yang bagus gitu. Tapi ketika lihat biodatanya kan, kok seperti ini gitu, rasanya kok seperti ini ya, apakah keadaan di sana seperti ini, atau
pada akhirnya mereka menulis itu karena tekanan. Tekanan yang mewajibkan Karena tugas ya. tugas. Akhirnya ngirim-ngirim saja, tidak dari hatinya gitu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita pilih satu persatu dulu baik. Misalnya kita pilih dari karya puisi. Penulis pemula, kira-kira apa persoalan agak prinsip bagi penulis pemula itu yang mengabaikan karyanya itu? Ada kalau dari teks gitu kan, Nah, kita kaji teksnya dulu. hal yang paling prinsipil mereka lakukan itu tidak duduknya sebuah ejaan. Misalnya Ada muncul kata ga, ga. ga itu di dalam ejaan apa ya artinya Ya. gitu. Kalau ga Masih ada maknanya, GAK kan, walaupun dia tidak baku. tidak baku. Kalau enggak Kan tidak baku juga. Tidak Yang baku. baku kan cuma tidak ya, baku gitu kan. Ga atau itu bahasa gaul Bahasa sehari-hari kan, Ya. ga atau enggak Ya. gitu kan. Tapi dalam teks bahasa Indonesia tidak bertemu. Tidak bertemu, tapi mereka melakukan ejaan itu ga, tulisannya ga. Nah, itu yang paling sering. Ya. Hal yang kedua itu mereka mengabaikan, memang hal paling kecil nih, mereka mengabaikan titik dan koma di dalam tulisan. Dalam setiap kalimat ada titik banyak. Kalau tidak titik banyak, komanya banyak, atau sama sekali tidak ada. Jadi, Apa fungsinya sebetulnya? Dipakai itu atau tidak? Ada pengaruhnya dalam makna puisinya atau dalam konteks teksnya tadi? nah, kalau dalam konteks teks tentu ada ya persoalan koma dan titik. Ubay tidak mencoba untuk mencakup ke puisi, tapi teks baik cerpen, novel maupun puisi gitu kan. Titik koma itu mempengaruhi kalimat. Sama seperti ini. Tikus mati di dapur. Kucing makan tikus, koma mati di dapur. Kucing makan tikus, koma mati di dapur gitu. Beda makna. Kucing makan, koma, tikus mati di dapur. Lain. Persoalan koma tadi nih Berubah makna. padahal satu kalimat. Ya. Sehingga kepentingan dari koma itu untuk memberitahu bahwasanya kalimatnya seperti ini. Kalimat itu penegasan kah? Kalimatnya pernyataan kah? Suruhan kah? Gitu kan? Itu hal itu. Persoalan titik koma. Ada persoalan yang lain lagi. Masih teks juga banyak kali kita temui. Nah, benar. Dalam puisi misalnya, kan sering juga kalau penulis pemula itu banyak setiap kalimat selesai satu baris banyak titiknya. Ya. Itu sering juga ditemukan. itu sering ditemukan ya, titik banyak itu kan. Nah, ini baru mau disampaikan kan? Oh gitu. Sama sepemikiran gitu. Jadi kalau di dalam puisi gitu kan, titik 3 itu biasanya yang Ubay tahu gitu kan, itu namanya elipsis. Ada hal yang tidak bisa kusampaikan melalui teks itu, saya gunakan titik 3, tapi titiknya 3 saja. Dia tidak 5, tidak 6, tidak 10 gitu. Tapi terkadang adik-adik itu atau penulis-penulis melakukan sampai 5 titiknya. Di bawahnya pakai 5 titik lagi, bawahnya pakai 5 titik lagi. Jadi rasanya ketika pernah sekali bertanya, tahu nggak kenapa titik itu 5 gitu? Mereka hanya menjawab, biar panjang bang jawabnya. Atau biar panjang bang teks. Padahal batasannya cuma 3. Batasannya cuma Elipsis 3. tadi. Elipsis kan kita bicara kaidah. Ya. Kaidah. Nah, Teks. elipsis ini apa contohnya? Misalnya hari ini aku tidak jadi pergi. Kenapa demikian? Titik 3. Udah, lanjut ke teks berikutnya. Oke. Jadi dia nggak menjawab alasan-alasannya kenapa dia harus pergi, kenapa dia tidak harus pergi. Tidak menjawab. Dengan menggunakan titik 3 dia, wah ada yang tidak bisa disampaikan ternyata di dalam teks ini gitu. Jadi tidak harus jadi 10-20. Tidak harus 10-20. Cukup 3 sudah 3 mewakili. sudah mewakili. Itu baik di cerpen atau sepertinya kebanyakan kita penulis-penulis pemula itu lalai ya. Di puisi sepertinya tidak perlu itu gitu. Atau ada kalimat misalnya dalam cerpen, dalam kalimat langsungnya hai, kemudian dia maksudnya menyapa kawannya hai, kemudian titiknya sampai 10. Benar itu sering Ya. kan
nggak harus ada titik, banyak di situ. Orang kita manggil kan, hai gitu, hai titik satu, udah satu kali satu kata ya. Hal di titik itu karena mungkin menurut dalam pandangan mereka itu biar panjang, sama kayak hai, agar hai-nya melambainya lama. Padahal bukan persoalan itu, kaidahnya itu tidak ada. Hal yang berikutnya di dalam teks menggunakan tanda seru 3. Habis tanda seru tanda tanya. Jadi ini sebenarnya maksudnya apa gitu? Tanda seru 3 agar penegasannya betul-betul tegas. Wah, iya. Wah, itu terbayang kan? Titiknya panjang, tanda seru 3, tanda tanya 3 belah kan? Ini kamu mau menyuruh dia secara tegas, menyuruh dia secara panjang misalnya. Hei, ambilkan ini. Nah, kira kan gitu teksnya. Loh, nggak kayak gitu juga. Dengan satu tanda tanya, tanpa tanda seru, atau satu tanda seru, itu sudah mewakili semuanya. Jadi nggak harus sampai 5 tanda serunya. Entah ya, Ubay berpikir mungkin mereka membayangkan itu biar penegasan luar biasa aja. Tapi dalam kaidah, kita membicarakan kaidah, itu tidak masuk gitu. Dia cukup satu saja. Dan bagaimana mengawinkan tanda seru dengan tanda tanya? Ubay sendiri bingung mengawinkan tanda seru dengan tanda tanya gitu. Peran dan fungsinya berbeda. Beda. Yang satu seruan, yang satu suruhan. Bagaimana? Atau mereka membayangkan menyuruh sambil menyeru gitu. Atau menyeru sambil menyeru. Nah, itu kaidah yang paling penting. Ini teksnya memang luar biasa. Lalu misal di dalam puisi, teks di dalam puisi menggunakan huruf kapital di awal pembuka puisi, atau di setiap baris puisi itu huruf kapital. Bukan tidak boleh, boleh saja sebenarnya. Tapi pada akhirnya nanti ada imbuhan yang menjadi huruf besar di awal puisi. Misalnya, malam terlalu kelam dan hati ini tetap padam. Dan itu kenanya huruf besar pada akhirnya. Atau kalau langsung saja jadi satu baris? Boleh jadi panjang dia kan, bagaimana puisi naratif itu. Atau mungkin karena mereka patuh dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Awal kalimat harus huruf besar. Nah, awal kalimat masuk lagi nanti ke kaidah berikutnya. Awal kalimat harus huruf besar. Kata hubung kan, imbuhan kan nggak bisa huruf besar. Kan gagal juga mereka untuk mengikuti kaidah gurunya gitu kan. Dan dengan sebab akhirnya itu menjadi huruf besar di mereka. Gara-gara kaidah itu tadi. Tapi bagusnya atau baiknya seluruh huruf awal di dalam puisi itu di huruf kecilkan saja. Dan itu tidak ada menjadi larangan. Dan itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Bagi penulis tidak menjadi bumerang. Sehingga Ubay sering terjadi ketika Ubay melihat puisi-puisi di media rakyat sumber, masuk ke email gitu kan. Ubay mengganti pada akhirnya, ya udah huruf awalnya aja huruf besar, selebihnya huruf kecil semua. Itu tidak berpengaruh dengan kaidah penulisan teks? Tidak. Di dalam puisi kan semacam ada, puisi ini kan punya poetikanya sendiri, rancangannya sendiri, gitu kan? Rancangan poetika, sehingga hal itu tadi tidak berlaku terhadap ejaan puisi. Mau dia huruf kecil semua, atau tipografi yang berantakan, atau disusun seperti bentuk rumah, tangga, baru kata keluar dari makna seperti Sutarji mengatakan, sehingga di dalam puisi itu punya tubuhnya sendiri, berbeda dengan cerpen. Lalu, tapi ada beberapa aspek yang sama sih, seperti yang gue bilang tadi, titik 3 buat apa juga, tanda seru buat apa juga, puisi buat apa juga dia, sekalipun puisi punya tubuhnya sendiri. Nggak ada yang melarang bang, iya memang nggak ada yang melarang, tapi apa maknanya, apa fungsinya? Sebagai penulis tentu memikirkan fungsi dari tulisannya, kebermanfaatan bagi tulisannya, efisiensi dia. Lalu hal lainnya lagi, tidak mereka menulis, ini sering juga di teksnya itu,
di dalam satu paragraf terjadi dialog antar tokoh, gitu kan? Dalam kaidahnya kan dialog antar tokoh itu disambung, diberikan ya, kaidahnya kan diberikan satu ruang di bawah. Ya, kan? Satu baris baru atau spasi baru. Nah, baris baru kan? Ya, Baris baru, dialog antar tokoh. Ini tidak. Dalam paragraf yang sama bisa terjadi 5 balasan dialog. Oke. Bisa aja sih sebenarnya ya, terbayang kita coba untuk mempermudah misalnya kan. Oke, kita berikan keluasan, kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan hal itu. Tapi pada akhirnya kan kembali pada pembaca bingung, ini dialog siapa? Ya. Ini sebenarnya siapa yang berdialog. Kalau tadi dikasih baris baru, tentu pembaca tidak kerumitan untuk menemukan dialognya, balas antar dialog. Tapi kalau disatukan kan jadi repot juga gitu. Mungkin dalam satu kategori itu tidak masalah, atau nggak terlalu tahu juga kita kan syarat sangat ketatnya nanti kaidahnya, apakah itu boleh atau tidak boleh. Tapi untuk efisiensinya saja sebenarnya yang paling mudah adalah menjawabnya untuk mengefisiensikan, pisahkan dialognya. Ketika mana tahu nanti akan ada yang menyatakan kan sah-sah saja kan? Ya oke, kita ikut dalam undang-undang itu bahwasanya sah untuk melakukan itu. Tapi efisiensinya sebagai penulis kan ada. Saya kira kan itu harus kita lerai untuk menspasikan itu di dalam teks. Ada hal yang lagi, masih pertanyaan Nabi kan tetap kepada penulis itu kan? Ada hal lagi, ide. Ini masuk ke ide. Kita sudah masuk materi ya. Materi ya. Tadi pengantar yang sedikit kan, masih teks tadi. Lalu ide yang mereka bangun itu terlalu klise atau terlalu biasa. Hal itu terjadi biasanya karena memang kurangnya daya baca itu. Berarti kurang membaca. Misalnya temanya yang paling ringan lah, di dalam biasa penulis pemula itu paling dekat dengan tema rindu biasanya. Lalu mereka membangun rindu itu sama dengan rindu yang menurut kita bukan rindu yang bertemu tadi malam. Bukan rindu. Rindu tadi malam beda lagi. Jadi rindu itu mereka bangun rindu sebagaimana yang ada dalam pikiran mereka. Ya, rindu hanya terhadap lawan jenis. Kebanyakan seperti itu. Mereka membangun. Padahal sebetulnya kalau bicara rindu jauh lebih luas. Sangat jauh. Pada kampung. Pada kampung. Pada teman kecil. Pada kampung, pada teman kecil, pada sepatu lama. Bahkan ada lagi pernah Ubay bicarakan, apakah ini sebuah rindu atau tidak gitu. Bertanyakan ketika beberapa kali ngisi pelatihan ya. Apakah rindu atau tidak ketika tas kita sobek, lalu kita membeli tas baru, setiap hari kita sandingkan tas baru dengan tas lama, lalu tas baru ini terus dipakai ke sekolah. Cemburu tas lama. Bisa teksnya begini, tas lama ini bilang begini, kapan lagi belayan tanganmu menyentuh pundakku. Apakah itu bagian dari rindu? Rindu. Atau karena dia dipasang di belakang. Atau minimal dia tanya kapan lagi aku akan memeluk pundakmu. Ya. Kan memelukmu dari belakang. Kan? Teks-teks itu bisa dibangun, tapi kita sebagai tas, yang mencoba menarasikan sesuatu keinginan gitu. Atau hal lain lagi, sepeda lama, bannya sudah kempes. Apa kata bannya atau kata goetnya, kata pedal besinya gitu kan, kapan lagi kakimu akan menyentuh dadaku. Ibaratnya pijakan itu adalah dadanya, kita meminjakan lalu kita goyang. Itu hal-hal yang menarik dan itu bagian dari rindu. Sehingga kita tidak mengklisekan tadi, itu saja yang kita bicarakan terhadap rindu. Sehingga kita agak menjauh dari fenomena rindu itu sendiri. Karena kita melihat gini, Abi, banyak penulis, baik dia novelis, cerpen maupun puisi,
bangunan berpikirnya itu selalu terhadap ketika ada laki-laki rindu terhadap perempuan, pasti muncul orang ketiga. Konfliknya itu ya orang ketiga muncul, ribut, cekcok. Dan beberapa kita tengok novel-novel itu seperti itu aja kejadiannya. Lalu gimana caranya untuk membalikkan itu, membalikkan keadaan bahwasanya rindu itu tidak melulu soal orang ketiga, tidak melulu soal orang ketiga, atau seperti ucapan Kuni, rindu tidak melulu antara aku dan kau, bisa bergeser dia kan, itu perkara ide. Lalu hal yang kedua, pembukanya bagaimana? Apa yang persoalan yang sering ditemukan? Pembuka kembali kepada ketika menjadi penjaga gawang rakyat Sumbar, masuk cerpen-cerpen gitu kan, masuk puisi. Pembuka yang sering terjadi adalah pengenalan tokoh. Tokoh dikenalkan di awal. Yang lebih lucunya itu, hai, nama saya Rudi, umur saya saat ini 12 tahun, pekerjaan saya, atau saya masih bersekolah di SMA ini. Sampai 3 paragraf dia memperkenalkan makanan, mikes dan segala macam. Wah, ini akhirnya sepertinya ini nggak cerpen tapi ini autobiografi ya kan, gitu ya. Iya seperti autobiografi. Jatuhnya ke autobiografi, dia memperkenalkan, walaupun itu tidak dirinya tapi dia membangun tokoh. Seperti itu autobiografi tokoh ya gitu. Nah, bagaimana cara membangun tokoh yang baik itu? Pembangunan tokoh yang baik gitu kan. Halnya itu kita kasih clue misalnya. Cluenya begini. Pembangunan tokoh itu bisa bagaimana? Oh, ini pembangunan tokoh tadi ya, bukan membuka cerpen ya. Kalau persoalan membuka cerpen cukup tadi. Dia memperkenalkan tokoh. Tapi kata Ubay, sebaiknya di pembuka itu tidak perkenalan tokoh. Lalu bagaimana pengenalan tokoh yang pas itu? Pengenalan tokoh yang pas, misalnya di dalam cerpen kan tidak harus saya beritahukan seluruhnya. Ada satu cerpen yang pernah dibaca, itu cuma begini aja cara dia mengenalkan tokoh. Kalau nggak salah bahasanya gini, dia seseorang yang suka atau yang gemar ilmu hitam. Kedikdayaan ilmu hitam membuat dia tidak bisa mati. Anjing peliharaannya pula yang sering menjaga di depan. Kayaknya itu narasi yang tidak memberitahu secara frontal siapa tokohnya, tapi kita bisa menjawab kok. Tokohnya pasti dukun. Tokohnya pasti sekarang lagi gemar-gemarnya ilmu hitam. Kita bisa hanya dengan 3 kalimat itu kita sudah tahu sosoknya dukun. Maka dukun itu kan banyak bayangan lagi. Langsung terbayang. Kan nggak harus seluruhnya. Atau di sela-sela pembangunan suasana, kita munculkan satu nama tokoh, atau kita hanya menyinggung saja. Ia perempuan yang ditinggalkan kenangan. Itu udah terkunci satu. Ia perempuan ditinggalkan kenangan. Kita udah memandang perempuan itu pasti kecewa itu tokohnya, pasti suka bersedih tokohnya, sehingga kita udah membangun itu, merancang konstruksi berpikir bahwasanya tokohnya seperti ini. Maka tidak harus kita perkenalkan tokoh sebenarnya, sehingga sebenarnya pernah punya pertanyaan tadi, mana tahu pemirsa ya sanak kita bisa menjawab nantinya di kolom komentar kan, apakah di dalam sebuah cerpen karakter tokoh atau tokoh tersebut harus muncul dia siapa? Harus kita perkenalkan dia? Apakah harus detail perkenalan? Harus detail. Usianya, sosoknya seperti apa? Apakah itu harus? Umurnya, makanan kesukaannya segala macam. Apakah itu keharusan? Sama dengan halnya tokoh ini harus diperkenalkan. Gimana kalau cerpen itu tidak ada memperkenalkan tokoh? Dia berjalan saja. Atau minimal menurut saya, atau minimal seperti ini, baik. Minimal pengenalan tokoh itu sesuai kebutuhan
cerita kita saja. Oke. Tidak harus lengkap. Kalau contoh yang tadi kan detail dia. Iya, detail. Sampai 3 paragraf dia. Untuk menjelaskan tokohnya saja gitu. Sampai hobi kesukaan segala macam. Benar, benar. Tapi kalau yang seperti contoh tadi itu, dukun tadi, ketika orang membaca teks tadi itu, kan 3 kalimat saja. 3 kalimat tahu bahwa tokoh ini dukun. Maka begitu tokoh ini dukun, maka sudah ada dalam frame kita dukun itu seperti ini loh. Ya, kira kan kita membangun sendiri kan. Nah, cukup. Lalu untuk penguatannya paling kerja dukun itu apa? Ada yang berobat misalnya. Ya, ada yang berobat, ada satu dialog, ada yang berobat, dan itu kan udah memperkuat karakter dia sebenarnya. Tidak harus lagi dijelaskan panjang lebar. Itu persoalan tokoh atau pembuka cerpen, pengenalannya di awal. Lalu halnya lagi, pemilihan judul. Judul itu biasanya paling mudah mereka ambil dari nama tokoh. Oh ya, main aman saja nama tokoh. Padahal judul itu menentukan ya. Menentukan itu sangat menentukan. Salah satu nyawa ya, yang ada di dalam cerpen kita atau di dalam teks-teks kita. Ketika mereka hanya membuat judul rindu, pakai nama tadi rindu, hujan, senja, gitu kan. Rasanya ketika kita bisa membayangkan ceritanya itu pasti terkait senja. Kita bisa membayangkan pasti ceritanya terkait rindu apa nantilah, tapi kita udah tahu, kita udah terkunci dengan itu. Ya. Lalu yang menarik itu kan kita kasih sebuah pilihan di dalam judul, misalnya penggabungan. Nah, ini tipsnya lah untuk mencari judul gitu kan. Penggabungan antara kata kerja dengan kata sifat, misalnya kata kerja dengan kata benda, misalnya membaca senja tuh kayaknya udah lain lagi maknanya daripada senja berdiri sendiri, gitu kan? Atau bagaimana yang dilakukan Rizal dengan arsitektur hujan, gitu. Kita kan membayangkan, loh, memang hujan punya arsitektur. Bisa aja di dalam tulisannya itu ketika arsitektur hujan, si penulis jadi ternyata berbicara persoalan kerohanian. Atau misalnya ada judul aroma dapur emak. Apa bayangan? Wah, aroma dapur emak. Pasti ini cerita tentang emak gitu, tapi dapur yang bagaimana? Hanya dapur. Hanya dapur. Tidak ada emaknya, tidak ada masakan di sana. Masakan yang dia langsungkan dari emaknya kan tidak ada. Hanya persoalan aroma. Arsitektur hujan, aroma dapur emak misalnya. Atau hal lain lagi, lelaki dan tangkai sapu, punyanya Iyut Fitra. Itu kan menarik ketika wah sedap ya, lelaki dan tangkai sapu. Kita membayangkan apakah seorang laki-laki itu menyapu? Atau sapu itu memang menjadi alat dia yang dia bawa kemana-mana? Kan banyak tuh halnya. Lalu kita tidak duduk kepada hanya nama tokoh, kita keluar dari itu. Hal yang paling mudah itu tadi ya, itu tulisannya 5 kata benda, 5 kata kerja, 5 kata sifat. Aduk-aduk. Jadi berantakan ya kan? Lebih enak. Atau mungkin salah satu contoh kemarin waktu Ubay tampil di sebuah sekolah. Yang mana nih? Bertepuk sebelah rasa. Oh iya. Akhirnya kan muncul. Bertepuk sebelah rasa. Baru kemarin itu apalagi? Apalah makna sebatang pohon. Muncul kan judul-judul yang menarik untuk apa ini kok bisa ketemu dengan hal gini. Dan di dalam itu ceritanya padahal kita kasih tematiknya adalah persahabatan, dia milih judul apalah makna sebatang pohon. Kan jauh pada akhirnya kita membayangkan itu. Banyak mungkin lagi hal-hal ketika memilih judul, atau kayak buku terbarunya Kiki Sulistyo judulnya Dinding Diwani. Wah, itu apa
apa sih maksudnya gitu. Karena kita coba membongkar. Atau buku Ubay juga judulnya Setungkul Benang habis. Setungkul Benang. Dan banyak chat baik dari DM, dari Facebook. Setungkul itu apa sih katanya kan? Ya, setungkul itu segulungan atau Saya kalau segulungan itu kan sebentaran biasa. Sebentaran. Tapi di bahasa Sumatera Utara namanya setungkul lagi. Oh, setungkul. Jadi masuk konten lokal di situ. Masuk konten lokal di sana, benang gitu kan, setungkul benang. Kan itu penuh pertanyaan orang membuat. Atau di dalam buku Setungkul Benang itu ada judulnya Daun Tumbuh di Tubuhmu. Oke. Itu soal judul. Lalu soal isi, haruskah dalam naskah cerpen misalnya, katakanlah cerpen, cerita itu tetap dalam rangkaian logika yang logis, atau boleh kita tabrak saja? Seperti banyak sinetron yang menabrak logika dalam kisahnya. Persoalan penabrakan logika ya, sebenarnya boleh saja penabrakan logika itu, tapi sebagai penulis gitu kan, kembali kepada diri penulis sebenarnya. Pembangunan itu apa yang dia lakukan dalam menulis teks-teksnya, kebermanfaatannya bagi dirinya atau bagi orang lain apa? Pesan yang ingin disampaikan. Ya, dia coba untuk memfilter di dalam dirinya kan, ketika dia menulis. Begitu juga Ubay ketika Ubay menulis. Apa sih sebenarnya yang ingin aku capai, aku gapai setelah aku menulis ini? Sehingga ada barometer. Aku harus, ketika aku membenturkan logika, apakah ada yang membaca nantinya? Ketika ini berjalan seadanya aja bagaimana logika, tapi menggunakan sudut pandang yang kuat, menggunakan pembangunan karakter tokoh yang kuat, itu lebih menarik sebenarnya. Jadi sah-sah saja. Beberapa kali kita membaca, apalagi cerpen-cerpen hari ini yang muncul di media-media cetak itu, banyak yang kalau bahasa ilmiahnya kan absurd dia. Absurd. Kita nggak menemukan apa sih sebenarnya maksud penulis ini. Semacam dia menulis asal-asal aja gitu. Dan boleh kan hari ini media cetak menerima itu, tapi capaiannya apa? Ketika untuk pembelajaran dia hanya sebatas contoh saja berarti. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada capaian penulis pemula, mengarahkan penulis pemula, tentu hal-hal yang di dalam nalar mereka dulu. Jangan biarkan mereka keluar dari kelogikaan mereka. Sama misalnya begini, janganlah dulu bicarakan kota Yogyakarta atau bangunan Candi Borobudur. Nggak usah dulu kamu bicarakan itu, nak. Kayaknya di dekat-dekat rumah kamu, di kampung-kampung kamu ada tradisi-tradisi lisan, ada dialek-dialek yang lebih menarik. Apalagi kalau dia bicara soal tempat, soal lokasi, yang dia belum pernah ke sana. Lalu dia juga tidak pernah membaca tentang lokasi tersebut. Itu dia ngawang, menduga-duga dia. Lalu ketika dia menduga itu, ada yang salah tempat misalnya. Misalnya seperti ini, ada orang nulis soal jam gadang, lalu jam gadang itu dibilang di depan lapangan kantin. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia belum pernah ke jam gadang, dia tidak pernah mendengar cerita soal jam gadang, dia juga tidak pernah baca soal jam gadang, tapi dia tahu bahwa jam gadang itu misalnya di Bukit Tinggi. Lalu ketika dia nulis, di sebelah jam gadang itu ada lapangan bola misalnya. Dia buat, diilustrasikan seperti itu. Lalu kan pembaca jadi bingung, apalagi misalnya orang yang tahu dengan titik jam gadang ya. Oh, mana ada lapangan bola? Lapangan bola sekitar 2 kilo atau 3 kilo dari situ. Mungkin bisa seperti itu kan. Jadi hal yang terdekat saja dulu. Sama pernah melihat seorang penulis membaca tulisannya, di sebelah rumahnya itu ada perkelahian antara suami istri lah. Ternyata ada lempar-lempar piring. Jadi teman ini, penulis ini mendengar perkelahian itu. Lalu dia tuliskan cerpen, judulnya UFO.
UFO. Piring terbang. Piring terbang. Identik selama ini UFO itu dengan piring UFO terbang. kan identik dengan piring terbang. Ya. UFO di rumahku. Apa Judulnya UFO. UFO aja. Orang sudah membayangkan planet ini. Rupanya isinya perkelahian antar suami istri yang suaminya dilempari piring dan tidak kena gitu. Kan akhirnya lucu ya. Tapi tidak terduga ya. Tidak terduga. Yang judul dengan isinya tidak terduga. Bangunannya tapi kan dari sebelahnya. Iya. Kenapa harus kita mikirkan jauh? Iya. Oh, terlalu jauh kita berpikir persoalan apa yang belum pernah kita gapai. Jadi bisa aja yang ada di lingkungan kita. Ada di lingkungan kita. Sama saat ini umur sudah berapa kan? Misalnya umurnya sudah 20 tahun. Kita katakan dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mentransfer itu mulai dari umur 7 tahun. Ya. Berarti 13 tahun. Rentang waktu untuk materinya yang bisa dia pikirkan. Iya. Pengalaman empirisnya. Karena begini, untuk melahirkan satu ide cerita, gagasan cerita, itu kan berawal dari pengalaman pribadi. Iya, baru pengalaman orang lain, alam sekitar, keadaan, cuaca, lalu bangunan yang terakhir imajinasi. Bangunan pertamanya kan udah jelas, 13 tahun. Ya. Sehingga cara menutupinya adalah biar itu tidak cerita kita, bangun satu imajinasi. Minimal ganti nama tokoh. Ya. Dari yang kita tidak dari yang kita misalnya tidak jatuh dari pohon kelapa, jatuh dari pohon kelapa. Kan beda dirinya. Ya. Itu kan 13 tahun loh sebagai penulis pemula gitu. Atau karena gini, bukan kesalahan tapi hal yang paling sering dilakukan penulis pemula itu alasannya tidak punya ide cerita. Oh gitu. Padahal ide ini ada di lingkungan kita. Ada dalam dirinya. Ya. Ada dalam dirinya. Ketika kita berjalan pulang, kita melihat ada lubang ya, yang berisi air. Nah, coba kita pandang lama-lama. Apa yang bisa kita bangun dari situ? Iya, apa yang bisa kita bangun dari situ? Ternyata lubang ini bisa, kalau lubangnya itu di Padang, kalau kita masuk ke lubang itu bisa sampai ke Jogja. Bisa tembus. Bisa tembus ke Jogja. Jogja. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada? Kan imaji jadinya. Iya. Tapi bangunannya adalah dari keadaan kita sekitar kita. Ketika dia melihat rumah tua, pagarnya sudah mulai berkarat, kan bisa kita jadi rumah. Yang paling sedapnya itu kita menjadi pintu. Gagang pintu. Gagang pintu itu kan selalu tidur. Ya. Kapan lagi aku akan terbangun ketika tanganmu menyentuhku? Kalau kita gini kan bangun dia. Iya, betul. Berdiri. Itu kan udah sebuah penungguan, rindu, penantian, usang. Wah, itu akhirnya kan kita punya gejala-gejala yang panjang. Kemudian soal nama tokoh. Oke. Karena baik nyinggung nama tokoh. Saya juga pernah temukan beberapa naskah penulis pemula itu. Nama tokoh itu kadang sulit kita baca. Yeah. Bertemu 4 huruf konsonan dulu, baru huruf vokal. Itu kan sulit kita membaca. Bagaimana menurut seperti apa menetapkan nama tokoh ini? Persoalan nama tokoh, saya singgung sedikit. Ada satu penulis cerpen di Sumatera Utara, luar biasa juga melihatnya. Namanya Hasan Albana. Dia melakukan sebuah seolah-olah meditasi untuk menemukan satu nama tokoh di dalam cerpennya. Bob Marley atau ceritanya apa itu cerpennya. Tapi dia melakukan filterisasi selama 1 tahun untuk menemukan satu nama tokoh. Dan 1 tahun untuk menemukan satu nama tokoh. Dan ketika kita ngobrol dengan dia katakan, sudah berapa banyak masjid yang aku datangi. Karena gini, setiap dia datang ke masjid, jadwal Jumat itu kan ada. Ya, penyumbang dan segala macam. Kan ada nama itu. Dia perhatikan gitu. Pertama kali dia datang ke masjid, pasti itu yang dilihat. Selama 1 tahun itu dilakukannya. Kemudian baru dapat nama tokoh. Dan kalau Ube tidak salah, cerpen itu dimuat di Kompas memang. Sampai segitunya dia berbicara hanya persoalan nama tokoh. Itu betul-betul jadi perhatian harusnya ketika hari ini kena gini, nama tokoh itu kan harus kita tahu juga di balik namanya ini apa.
ketika misalnya gini, ketika nama tokohnya itu Ubay misalnya, apa yang terbayang orang terhadap Ubay? Kalau Ubaynya aja mungkin ya biasa aja, tapi kalau udah ada Al-Ansori di belakangnya, Ubaidillah Al-Ansor, ini pasti agak tokohnya ini agak agamais nih, agak religius ini. Iya. Bangunannya kan udah gitu. Harus begitu. Bangunannya kan gitu. Ya. Ketika kita masukkan namanya Ratih atau ada namanya Muhammad atau Ahmad, itu kan udah religiusnya juga terbangun. Iya. Ketika kita masukkan namanya Kevin misalnya, Ya. wah ini agak gaul nih, agak tren. Anak hari ini. Nih, Kevin nih. Iya. Tuh teks kita harus anak hari ini. Iya. Mana bisa namanya Kevin anak tahun 70-an. Wah, itu sangat jarang, Iya. sangat jarang. Iya, betul. Makanya ketika kita membawa novel Hamka, Iya. Tenggelamnya Kapal Pandruit, namanya Zainuddin, namanya Hayati. Itu tahun berapa? Hari ini kita lihat nama Zainuddin nggak ada. Nama toko cerpen pun nggak ada. Nama toko juga nggak ada. Hayati juga nggak ada. Tapi ada Rabiatun Ya. di cincin kelopak mawar. Masih ada hari ini ya. Di cincin kelopak mawar. Cerpen Nabi itu ya. Iya. Novel Nabi ya. Sekaligus promo. Jadi hari ini nama tokoh itu seolah-olah yang paling mudah aja, Abi. Ubay kenal sama Abi. Nama Abi aja Ubay masukkan. Ubay kenal dengan nama perempuan misalnya Laila. Ya Laila aja. Ubay udah nggak berpikir lagi persoalan Laila ini tahun kapan ya familiarnya. Apakah untuk tahun 2021 nama Laila, nama Ratih, nama Dwi, nama Dewi misalnya itu familiar masih? Atau tetap nama itu aja, nama-nama yang baru seperti Ubay pernah membaca di cerpennya namanya itu Xavier, Kevin, apa gitu satu lagi. Saya pernah baca ada cerpen namanya ditulis begini, BLCRDA. Mana cara baca? empat konsonan ketemu satu vokal. BLCRDA ya. Sehingga saya baca da aja lagi. Da. Kita abaikan BLCR ya. Da-nya ya. Bangunan-bangunan itu yang tidak kita pikirkan. Karena begini, ketika kita direct hari ini, kita bawa hari ini menulis cerpen seolah-olah mudah saja. Ya. Menulis cerpen seolah-olah mudah saja. Dalam waktu 1 jam, 2 jam, udah bisa kok menulis cerpen. Bayangannya, jadi ketika bayangannya 2 jam bisa menulis cerpen, kita juga akan membayangkan seberapa kualitas cerpennya. Oke. Lah, lalu satu lagi mungkin dalam membangun cerpen. Ending. Bagaimana temuan Ubay? Ending yang ini lucu sebenarnya. Temuan-temuan ending ini. Jadi di setiap pelatihan, di setiap melihat karya-karya yang berat yang masuk ke dalam email kita, sering itu yang terjadi adalah ketika kita membacanya untuk memunculkan set ending. Memunculkan set ending yang kesedihan gitu kan. Untuk memunculkan ending sedih, hal yang paling pertama dilakukan apa? Membunuh tokoh utama. Hal yang paling selalu dilakukan. Ya kan sedih itu. Tuh sedih nggak harus membunuh. Sedih tidak harus membunuh. Sedih tidak harus membunuh. Seperti apa? Satu teksnya misalnya gini. Kita mencoba tidak menulis untuk tahun 2021. Kita mundur ke belakang misalnya. Kita menjadi penulis yang mundur. Menulis sejarah gitu kan. Tahun 80-an misalnya. Ketika teksnya begini aja. Aku tidak dapat lagi menyentuh tanganmu. Telah berhari engkau pergi. Pergi dalam artian bisa tidak meninggal. Ya. Tapi pergi merantau, pergi bersekolah, pergi kemana lah pergi. Tapi untuk tidak menyentuh tangannya itu adalah bagian dari kesedihan. Ya. Atau satu cerpen Damuri Muhammad judulnya Laki-laki dan Perempuan Santan. Kisahnya itu sedih ya. Seorang laki-laki yang tidak ingin
dan menolak rantang gulai kentang ke rumahnya, dia tolak dengan baik-baik karena dia mencintai satu orang wanita yang ternyata wanita itu menikah dengan orang seberang. Ya. Lalu di endingnya perempuan ini pernah mengatakan bahwasanya cinta kita seperti lemang dan tapai, cintaku basi tanpamu. Wes. Kata perempuan itu kan. Lalu di ending dia kasih undangan kepada si laki-laki untuk hadir ke khitanan anaknya, buat nama anaknya kan. Ya. Di undangan itu dia kasih secari kertas berisi, datanglah, akan kusuguhkan lemang tapai kesukaan. Wes. Itu kan sedih gitu loh. Masih teringat dia. Teringat. Dia yang mengucapkan ke laki-laki itu bahwasanya cinta kita bagai lemang dan tapai, cintaku basi tanpamu. Tapi dia yang ngirim surat, dia akan menyembuhkan lemang dan tapai. Masih ada hati-hatinya. Masih ada tapi hatinya. Tapi kan dia sudah dimiliki orang lain. Punya orang lain. Sudah dimiliki orang lain. Iya. Sedih loh. Itu betul-betul. Betul-betul. Wah, itu bangunan yang berarti tidak membunuh tokoh gitu. Mungkin bisa jadi penulis muda kita, penulis pemula kita, dia bermasalah dengan membangun ending itu karena tidak tahu lagi jalan keluarnya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi ada hal lain lagi di dalam penutup atau ending. Karena memang sudah tidak terkonsep dari awal. Bangunan konfliknya gimana, pembukanya gimana, endingnya gimana. Jadi ini udah mentok nih, udah habis sekalian aku pikirkan. Udah, cara lainnya gimana? Bunuh aja tokohnya. Kalau sudah dia diwajibkan menulis 3 halaman misalnya, ini baru 2 halaman. Hal yang paling mudah adalah membunuh tokoh dan memunculkan satu tokoh baru untuk menceritakan 1 halaman lagi. Karena itu dalam bayangannya, tidak mampu mereka membangun sebuah ending karena dalam pikiran mereka sebenarnya ending itu hanya 2, bahagia dan sedih. Setelah udah bahagia dan sedih, cara menutupnya juga mereka kurang kuat gitu. Sehingga lalu bagaimana cara menutup terbaik? Cara menutup yang baik itu misalnya gini, kita membangun pemikiran dari awal bahwasanya sedih tidak, salah satunya tadi sedih tidak melulu membunuh tokoh. Itu kita kunci dulu. Sedih tidak membunuh tokoh. Yang kedua, sedih tidak harus melulu tentang kematian. Ternyata sebuah penungguan juga menjadikan sedih. Bahkan tadi bukan penungguan, cerita Cerpen Damuri tadi. Undangan malah. Tapi jadi sedih. Lalu ketika kita ketinggalan pesawat, itu kan bagian dari kesedihan. Ketika kita ketinggalan kereta api, bagian dari kesedihan. Tapi itu kan pada akhirnya konflik yang sangat kecil, penutup yang sangat kecil. Rute bahagia misalnya, keadaan bahagia. Apakah dengan kita bertemu berdua adalah bagian dari bahagia? Belum tentu. Bisa kita bertemu berdua jadi tidak bahagia, jadi kecewa ternyata kan. Itu pertengahan baru. Jadi penutup, bagian dari penutup itu memang kita harus memfilter lagi dalam diri bahwasanya penutup itu ternyata bukan hal yang mudah juga, bukan hal yang harus bukan hal yang tidak harus kita pikirkan. Karena penutup itu kunci kan. Ube pernah bilang bahwasanya coba kita berupaya membuat sebuah penutup, bagaimana orang akan membicarakan cerpen kita walaupun hanya penutupnya saja. Walaupun hanya penutupnya saja orang akan membicarakan itu. Walau hanya penutup. Jadi dari awal tuh entah apa aja lah yang dia tulis gitu kan. Tapi penutupnya orang menarik. Tapi berarti tetap juga dibaca dari awal sampai akhir. Tetap juga dibaca dari awal sampai akhir. Karena bagaimanapun kalau tidak salah ada kalimat hebat yang pernah saya baca. Lead adalah pembuka. Lead yang hebat akan membuat cerpen menjadi hebat. Tapi ending yang hebat akan membuat seluruhnya lebih hebat. Akhirnya ternyata lebih buat ending daripada pembuka ya. Lalu sebenarnya kan ada penutup atau ending yang menggantung, Nabi.
Kan itu ada. Ending gantung ya. Sering kita juga membaca itu bagaimana ending gantung itu memang dia tidak menyelesaikan sebuah cerita, seolah-olah sebenarnya Seolah-olah tidak menyelesaikan sebuah cerita. Ya. Padahal ada clue sebenarnya, ada clue yang kita pernah dialogkan. Coba baca ulangi, coba lihat pembukanya. Ya. Bisa jadi pembuka itu adalah jawaban dari ending itu sendiri. Tapi kita lupa, kita udah emosi duluan karena digantung. Ya. Kan? Padahal sebetulnya dia sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi seolah-olah kita menunggu kapan lagi Abi nulis cerpen ini. Ini udah apa ini digantung Abi nih. Besok jumpa Abi, cerpen kemarin kok belum selesai ya? Padahal akhirnya Abi ketawa dan bilang, iya nantilah tunggu cerpen kedua. Padahal cerpen itu udah selesai, awalnya udah dibuka kan. Cerpen menggantung. Ending gantung. Tapi memang lebih susah juga sih sebenarnya membuat ending gantung itu. Dengan ending gantung itu sebetulnya juga mengajak pembaca untuk ikut terlibat dalam naskah kita ya. Benar. Jadi mungkin pernah, walaupun Ubay jarang nulis cerpen lagi, jarang ya. Tapi tahulah kaidah cerpen dan hal-hal lain terhadap cerpen gitu kan. Beberapa kali nulis cerpen, pernah juga jadi bahan pada saat kita diskusi cerpen itu. Lalu cerpen itu Ubay gantung. Ubay gantung. 3 hari kemudian kita ketemu lagi dengan kawan-kawan diskusi. Ada 5 orang dan kelimanya memberikan saran. Ya. Bagusnya diginikan aja, Pak. Digantung. Enggak, bagusnya kalau berlanjutnya cerpen itu gini. Ya. Wah, akhirnya kan kita punya bagus tambah juga ini. Tambah 5 bangunan baru. Tambah 5 bangunan baru nih. Padahal aku sempat nggak mikirkan itu gitu. Ada menariknya ternyata cerpen menggantung kan. Oke, karena tadi Ubay sudah bicara soal ending dan ending gantung, maka kita gantung pula pertemuan kita. Oke. Terima kasih rencana semua. Untuk materi lain kita nanti akan diskusi lagi dengan Ubay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.